Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPS. Minggu lalu sudah saya berikan silabus yang berisi mengenai KD-KD atau kompetisi dasar yang dipelajari di kelas 11 tentunya ya, semester 2 gitu. Kalian saya yakin sudah baca. Di 3.5, jadi di bab yang pertama akan kita bahas semester 2 adalah paham-paham di berbagai dunia, di belahan dunia, paham-paham besarnya ya. Nah, paham-paham yang akan dibahas, ya saya buka dulu ya materinya. Nah, paham-paham yang akan dibahas itu ada paham demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan pan-islamisme. Ada 5 paham yang dibahas ya. Kita lihat nih judulnya. Nah, munculnya paham-paham besar ini ya dilatar belakangi oleh revolusi budaya di Eropa di abad ke-16. Nah, gara-gara revolusi budaya ini ya mengubah pola pikir, ya membuka pikiran manusia yang selama ini terkukung oleh dominasi apa? Bangsawan dan agamawan. Jadi revolusi budaya ini ya kronologinya itu setelah demokrasi, setelah abad pertengahan atau abad pertengahan atau abad kegelapan maksudnya itu ya. Maaf suaranya itu kurang segede ngomong nggak apa-apa ya, masih kedengeran ya. Dunia kemudian semakin berkembang menuju abad baru dan lahirlah pemikiran baru. Jadi ada yang tadi saya sebutkan, ada nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan pan-islamisme. Yang pan-islamisme ini berkembangnya di Timur Tengah seperti itu. Terus kemudian yang pertama tadi nasionalisme ya. Nasionalisme itu dalam bahasa Latin terdiri dari 2 kata. Ada natio ya yang berarti bangsa, dan isme itu berarti paham. Jadi bangsa, paham berkaitan dengan kebangsaan gitu ya. Jadi secara bahasa nasionalisme itu merupakan sebuah paham yang menciptakan ya, mempersatukan serta mempertahankan kedaulatan wilayah. Nih, kedaulatan wilayah atau sebuah negara yang memiliki kesamaan dalam konsep identitas seperti kesamaan budaya, kesamaan bahasa, wilayah, dan cita-cita. Jadi ada sesuatu yang sama ya sehingga mereka menerapkan paham nasionalisme, dipertahankan, ya dipersatukan dan bahkan menciptakan kondisi yang harmonis seperti itu ya. Selanjutnya, paham nasionalisme ini awalnya lahir di Eropa sebagai reaksi dari penguasaan daerah-daerah di Eropa oleh Napoleon Bonaparte sekitar tahun sekian ya. Ini Prancis berarti ya. Pada saat itu, tumbuh semangat nasionalisme dari bangsa-bangsa Eropa untuk membebaskan tanah airnya dari cengkraman kekuasaan Napoleon Bonaparte di Prancis. Maka setelah memperoleh keberhasilan, berdirilah negara baru di Eropa berdasarkan alasan kebangsaan atau nation, seperti negara Belgia yang memisahkan diri dari Belanda. Jadi termotivasi dari adanya nasionalisme yang ada di Prancis gitu, Belgia ini ya. Selanjutnya, selain ada nasionalisme, ada juga liberalisme gitu. Paham liberalisme ini ya adalah paham suatu ideologi atau paham dan tradisi politik yang berdasarkan kepada kebebasan. Liberal itu kan bebas, dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama gitu. Itu dari liberal, bebas. Paham liberalisme ini mencita-citakan kemasyarakatan yang bebas berpikir untuk setiap individu dan menolak adanya batasan-batasan yang khususnya mengenai pemerintahan dan agama gitu. Apapun itu, pokoknya ini menerapkan kebebasan, baik kebebasan pemerintahan ya maupun agama. Peristiwa revolusi Prancis menjadi awal terbentuknya liberalisme. Lagi-lagi ngomong tentang Prancis ya, yang disebabkan adanya kesenjangan sosial yang sangat kontras. Tuh ya. Maaf ya suaranya. Pada saat itu masih banyak terdapat diskriminasi berupa penggolongan masyarakat di negara Prancis di mana
golongan tertentu mendapatkan perlakuan istimewa yang tidak didapatkan oleh golongan lainnya, gitu ya. Ini latar belakangnya kenapa di Prancis kenapa Prancis disebut sebagai latar belakang liberalisme. Terbentuknya golongan liberal diawali dengan adanya revolusi, di mana masyarakat mulai menuntut hak dan kebebasan. Maaf ya, suaranya ada ada apa ya. Kita lanjutkan. Terbentuknya golongan liberal diawali dengan adanya revolusi, di mana masyarakat mulai menuntut hak dan kebebasan mereka. Namanya liberal ya, artinya memang liberal. Liberalisme kemudian menyebar ke negara Eropa. Paham ini mendapat dukungan masyarakat di negara-negara tersebut, gitu. Bahkan nggak cuma ke Eropa ya, sampai ke daerah-daerah Asia seperti itu ya. Kita termasuk bagian dari akibat dari liberalisme. Pengaruhnya ya. Selanjutnya adalah sosialisme. Sosialisme ini merupakan paham yang berbentuk sistem sosial ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dan sangat mengutamakan kebersamaan sebagai tujuan hidup, kebersamaan. Gitu ya. Terus berkaitan dengan sistem sosial dan ekonomi. Dalam paham ini, negara sebagai kekuatan terbesar harus selalu ikut mengambil peran dalam segala aspek demi mencapai tujuan negara, seperti itu. Rusia merupakan negara pertama yang menerapkan paham sosialisme. Rusia ya, yang ditutuskan oleh Karl Marx, yaitu ilmu pengetahuan sebagai dasar dari sosialisme. Sosialisme yang dikenakan di sini bersifat radikal. Radikal itu berarti sedikit keras, gitu, nggak ngikutin aturan, seperti itu ya. Terus kemudian hal ini terjadi pada masa kepemimpinan Lenin. Yang pertama ya, Presiden Uni Soviet. Kalau kata-kata Lenin di sini berarti bukan lagi Rusia ya. Ini Uni Soviet. Dimana sistem ekonomi yang dianut negara Rusia atau Uni Soviet lah ya, karena pemimpinan Lenin bukan lagi Rusia, adalah penguasa terbesar dari suatu negara dan tidak ada kepemilikan individu, sehingga hanya partai komunis yang boleh berdiri, seperti itu. Kemudian ada pan-islamisme. Pan ini bukan berarti singkatan dari partai itu ya, yang ada di Indonesia bukan, tapi memang namanya pan-islamisme. Nah, bermula pada saat terjadi Perang Dunia II, para bangsa Timur Tengah mengikuti paham yang tertulis dalam Al-Amal Al-Kamilah dari Jamal al-Din al-Afghani, yang kemudian berkembang menjadi gerakan untuk mempersatukan umat Islam dalam satu naungan negara Islam atau kekhalifahan, gitu ya. Jadi munculnya di Timur Tengah. Gerakan ini banyak dipengaruhi rasa nasionalisme untuk memperoleh kemerdekaan dari banyak wilayah Islam seperti Turki, Mesir, India, hingga Indonesia. Pemikiran Afghani kelak mengilhami gerakan Ikhwanul Muslim di Mesir sampai dengan sekarang. Gitu ya, kalau kamu mau cek di gerakan Ikhwanul Muslim di Mesir boleh. Terus selanjutnya ada demokrasi. Demokrasi dalam Yunani ya disebut demokrasia, yang berarti kekuasaan rakyat dan bertolak belakang dengan paham aristokratik yang berupa kekuasaan elit. Jadi antara demokrasi dan aristokrat itu sangat berbeda gitu ya, berbeda makna ya, saling tidak berjalan beriringan tapi berlawanan gitu. Secara umum, demokrasi merupakan sistem dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kamu tahu lah kalau kayak gini ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengambilan keputusan dilakukan oleh seluruh warga Indonesia. Sistem pemerintahan ini dilakukan pertama kali pada zaman Yunani kuno. Ini tua berarti sudah ya, paham ini, di mana rakyat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masalah kenegaraan. Namun, ketika suatu negara pasti tidak hanya memiliki belasan rakyat dan wilayah yang sempit, sistem ini tidak efektif untuk diterapkan, dan seiring berjalannya waktu terbentuklah badan-badan perwakilan rakyat yang akan berperan sebagai wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan negara. Seperti pemerintah di Indonesia menerapkan ideologi demokrasi ya. Selesai. Jadi tadi ada 5 paham yang saya jelaskan. Coba kita review ulang lagi.
Oke, nah ini ya dari latar belakang munculnya perkembangan ini ternyata memang ada revolusi budaya di Eropa. Waktu itu sebelum munculnya paham ini, revolusi budaya itu maksudnya berarti pergantian ya, dimana yang tadinya semua hal dikekang, semua hal itu tidak boleh adanya paham kebebasan, nggak ada kebebasan sama sekali ya, kemudian berubah menjadi munculnya paham-paham yang besar gitu ya, kebebasan, paham kebebasan, terus kemudian dari paham-paham kebebasan ini muncullah pergerakan-pergerakan yang lainnya gitu, menentang kolonialisme, bisa menentang ketidakadilan, menentang penguasa yang zalim gitu ya. Ini paham-paham ini yang menjadi latar belakang dari pergerakan-pergerakan nasional di berbagai daerah. Kalau kalian belajar sejarah Indonesia ini nyambung sekali, ini materi kelas 11 juga, kemungkinan sudah dipelajari sejarah Indonesia gitu ya, mengenai organisasi pergerakan nasional. Salah satu latar belakangnya adalah munculnya paham-paham nasional gitu ya. Ya ini materi ini. Jadi ada beberapa materi di sejarah Indonesia yang kemudian dibahas di sejarah peminatan gitu ya. Tadi ini nasionalisme, liberalis nasionalisme berarti paham yang mengutamakan kebersamaan, persatuan gitu ya terhadap tanah airnya gitu ya. Selanjutnya ada liberalisme, mengutamakan kebebasan berpendapat, kebebasan macam-macam gitu ya, bahkan kebebasan politik ya, begitu pula kebebasan agama. Di sini ada plus minusnya ya. Terus kemudian ada sosialisme ya, itu sistem sosial ekonomi gitu ya, di mana negara harus ikut andil di sini, mengambil peran yang besar untuk mencapai tujuan gitu ya. Nah, awal mula dianut oleh negara Uni Soviet. Kemudian ada pan-islamisme ya, namanya juga Islam pasti muncul di negara-negara Islam seperti di Timur Tengah gitu. Jadi mempersatukan negara-negara Islam gitu ya, yang kemudian gerakan ini itu mengilhami atau menjadi cikal bakal dari ideologi Ikhwanul Muslimin di Mesir sampai dengan sekarang seperti itu. Terakhir ada demokrasi gitu. Demokrasi ini kalian tidak akan asing karena memang negara kita menerapkan demokrasi gitu ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oke, selesai. Nah ini ya, ini hadiah saya untuk kalian, ada 3 ya. Dampak munculnya itu tipe, maaf ya, dampak munculnya, sebutkan dampak munculnya paham-paham pan-islamisme di Indonesia ya, khususnya di Indonesia, demokrasi di Indonesia dan sosialisme. Jadi dampaknya tuh apa ketika kita mendapatkan ya, atau kenal dengan paham ini, kan paham yang didapatkan yang berasal dari Timur Tengah, apakah kita berdampak bagi kita atau enggak gitu. Terus demokrasi apa, sosialisme apa ya. Kalau kamu sudah belajar sejarah Indonesia, saya yakin kamu bisa jawab, walaupun di depan itu menceritakan tentang negara-negara asalnya gitu, tidak membahas tentang Indonesia. Oke ya, saya yakin kalian bisa. Terima kasih semuanya. Silakan dikerjakan waktu mengerjakan itu sampai jam pelajaran kalian selesai. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.